Ekspedisi militer Bizantium merebut kembali provinsi Syria. Khalifah Utsman bin Affan pada masa awal kepemimpinannya, harus menghadapi serangkaian ancaman dari luar wilayah kekuasaannya. Dua imperium besar, Bizantium dan Sasanid Persia masih mencoba memulihkan kekuasaan mereka, yang telah direbut oleh pasukan Muslim. Khalifah Utsman pun dipaksa harus mengatur sekian pertempuran pada berbagai front, baik Persia, Syria, hingga Afrika Utara. Syria, dahulu merupakan provinsi kaya yang dimiliki oleh Kekaisaran Bizantium, atau yang dikenal juga sebagai Romawi Timur. Provinsi ini jatuh ke tangan pasukan Muslim, pada masa kampanye militer era Khalifah Abu Bakar dan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Bizantium benar-benar mengerahkan potensi militer dan politiknya, untuk merebut kembali Syria. Selain mengorganisir puluhan ribu pasukan, Bizantium juga memanfaatkan aliansi politik mereka dengan bangsa Turki. Aliansi politik dan militer ini, memungkinkan Bizantium memanfaatkan bantuan logistik dari kawasan Asia Minor atau Anatolia. Gubernur Syria, Muawiyah bin Abu Sufyan, memutuskan meminta bantuan Madinah untuk menghadapi persekutuan Bizantium dan Turki. Syria saat itu hanya memiliki 10.000 personil, sedangkan Bizantium telah mengorganisir 80.000 personil dengan tambahan pasukan dari Turki. Permintaan bantuan dari Muawiyah direspon oleh Khalifah Utsman, dengan memberikan surat perintah kepada Walid bin Uqbah, Gubernur Kufah. Amma ba'du, sesungguhnya Muawiyah bin Abu Sufyan telah menyampaikan kepadaku, bahwa pasukan Romawi dalam jumlah sangat besar telah disiagakan, untuk melakukan serangan terhadap Syria. Apabila suratku ini sampai kepadamu, maka angkatlah seseorang yang engkau percayai integritasnya, keuletan dan ketabahan, keberanian, dan keislamannya, dengan memimpin 8.000, 9.000, atau 10.000 personil, untuk menghadapi Romawi. Instruksi Madinah ditindaklanjuti Walid bin Uqbah dengan mengumpulkan para perwiranya. Kepada mereka, Walid bin Uqbah berkata, Amma ba'du. Wahai para perwira pasukan Muslim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji umat Islam dengan ujian yang baik, dan mengembalikan negeri-negeri mereka yang sebelumnya kafir. Allah mengizinkan penaklukan kawasan yang belum ditaklukkan sebelumnya, mengembalikan mereka dalam keadaan selamat, dan membawa ghanimah serta pahala. Dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Khalifah telah mengirimkan surat kepadaku, yang isinya memerintahkan untuk memilih dan mempersiapkan pasukan sebanyak 8.000 atau 10.000 untuk membantu saudara-saudara kalian di Syria. Mereka saat ini sedang bersiap menghadapi serangan Romawi. Perjuangan mereka dan kalian akan mendapatkan pahala yang besar, serta keutamaan yang agung. Karena itu, hendaklah kalian bersiap dan bergabung dengan Salman bin Rabi'ah al-Bahili. Kufah pun mengirimkan 8.000 personil yang dipimpin Salman bin Rabi'ah, menuju kawasan Syria. Sedangkan Muawiyah bin Abu Sufyan, telah mempersiapkan pasukan berkekuatan 10.000 personil, yang dipimpin oleh Hubaib bin Maslamah. Dua kontingen pasukan ini menggabungkan diri, dan Hubaib memegang puncak komando militer. Pertempuran antara Bizantium melawan pasukan Muslim di era Khalifah Utsman ini, mengulangi berbagai pertempuran pada era-era sebelumnya, ketika Bizantium selalu unggul dalam jumlah pasukan di setiap kontak militer. Menghadapi keunggulan musuh dalam jumlah, maka Hubaib merencanakan strategi membunuh panglima musuh. Pada malam hari, Hubaib bersiap menyusup ke Murian, kamp konsentrasi pasukan Bizantium. Ketika bersiap itulah, Hubaib sempat ditanya oleh istrinya, Ummu Abdullah binti Yazid. Kemanakah engkau akan pergi? Hubaib lalu menjawab, Pangkalan militer Murian atau ke surga. Dalam pertempuran ini, terdapat kisah keberanian sosok perempuan. Ketika Hubaib telah sampai di Murian, dia mendapati istrinya telah sampai di tempat itu dengan mengenakan pakaian laki-laki. Hubaib dan istrinya kemudian bersama-sama menyusup ke perkemahan musuh, dan membunuh panglima perang Bizantium. Tewasnya panglima perang Bizantium sangat mempengaruhi jalannya pertempuran. Pasukan Muslim memperoleh kemenangan dengan pertarungan yang sangat berdarah-darah. Kekalahan itu memaksa pasukan Bizantium mundur ke arah Armenia. Dalam catatan sejarah, Hubaib bin Maslamah juga berperan besar dalam menghalau serangan pasukan Bizantium dari kawasan Armenia.
Pada masa Amirul Mukminin, Armenia adalah kawasan milik Bizantium, kemudian dikuasai pasukan Muslim melalui kampanye militer. Kawasan ini kembali bergejolak dan melakukan pemberontakan pada masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Serangan ke Armenia tersebut sekaligus perintah dari Khalifah Utsman untuk memadamkan pemberontakan di sana. Pasukan Hubaib memasuki Armenia dan menundukkan wilayah Tiflis. Hubaib kemudian mengarahkan pasukannya ke tepian Laut Hitam, sehingga seluruh Armenia bisa dikuasai kembali. Pasca penaklukan kembali Armenia, Muawiyah bin Abu Sufyan memerintahkan serangan ke kawasan Anatolia. Qais bin Al-Harar Al-Abbasi ditunjuk sebagai panglima pasukan dalam serangan tersebut. Pasukan Muslim memasuki Anatolia hingga Amuria, kawasan antara Antioquia dan Tarsus. Benteng-benteng pertahanan telah kosong, dan kemudian dihancurkan agar tidak lagi digunakan oleh pasukan Bizantium. Berbagai ancaman militer dari Bizantium membuat Muawiyah menyadari bahwa sudah saatnya pasukan Muslim memiliki kekuatan militer di lautan. Jauh sebelumnya, di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Muawiyah pernah menyampaikan permintaan untuk membangun armada angkatan laut. Ketika itu, pasukan Muslim telah menguasai pesisir di barat Syria dan Afrika Utara. Namun, beberapa serangan Bizantium masih terjadi, karena mereka menguasai lautan. Amirul Mukminin Umar bin Khattab terlebih dahulu berkonsultasi dengan Gubernur Amr bin As mengenai permintaan Muawiyah. Amirul Mukminin mengirimkan surat kepada Amr bin As dan meminta pendapatnya mengenai pembentukan armada angkatan laut. Jelaskan kepadaku mengenai laut dan pelautnya, karena aku sendiri sebenarnya menolaknya. Amr bin As menyampaikan pendapatnya kepada Amirul Mukminin. Sesungguhnya aku melihat pasukan dalam jumlah besar harus menaiki kapal yang kecil. Mereka ini bagaikan ulat-ulat yang menempel pada batang pohon. Setelah mendapatkan jawaban dari Amr bin As, Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengirimkan surat kepada Muawiyah. Tidak, demi Zat yang mengutus Muhammad dengan membawa kebenaran, aku tidak mengizinkan umat Islam melakukannya sama sekali. Demi Allah, seorang Muslim lebih aku cintai dibandingkan harus menyerang Romawi. Janganlah kamu menentang perintahku, dan aku telah memperingatkanmu. Pada masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, Muawiyah kembali menyampaikan pendapatnya untuk membentuk armada angkatan laut. Khalifah Utsman berkata kepada Muawiyah, Aku telah menyaksikan penolakan Umar terhadap permintaanmu, ketika kamu meminta izin kepadanya untuk melakukan serangan melalui lautan. Muawiyah bin Abu Sufyan berpikiran bahwa sudah saatnya pasukan Muslim mengambil inisiatif serangan di lautan. Di sebelah barat pesisir Syria, terdapat Pulau Siprus yang menjadi pangkalan militer Bizantium. Muawiyah merasa seharusnya pasukan Muslim menaklukkan Siprus dengan menggunakan kekuatan angkatan laut. Muawiyah pun kembali meminta izin Khalifah Utsman untuk mengirimkan ekspedisi militer menyerbu Siprus melalui lautan. Khalifah Utsman akhirnya mengizinkan dengan beberapa syarat. Janganlah kamu memilih orang dengan mengadakan undian di antara mereka. Berilah kebebasan kepada mereka untuk memilih. Bagi yang memilih untuk ikut berperang dengan sukarela, maka bawalah ia bersamamu dan bantulah ia. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Sultan, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.